ini kita mau berpetualang ke pantai lagi, tapi sekarang pantainya yang ada di Kota Padang. Walaupun di Padang banyak pantai, tapi kami tidak pernah bosan loh, ya kan? Iya. Sekarang nama pantainya itu pantai apa ya? Pasir Jamba. Di daerahnya sebenarnya ya Pasir Jamba, tapi sebenarnya ada namanya. Nanti deh kita lihat namanya. Cemara Laut. Pantai Indah Cemara Laut. Ya. Pantai Indah Cemara Laut. Panjang banget sih. Oke, kita menuju ke sana. Ya, kita udah mau dekat. Ya, itu dia. Udah kelihatan pantainya. Jalannya banjir sayang. Oh iya, lagi banjir, masya Allah. Wow. Jalannya banjir. Ini pasang atau banjir ya? Karena hujan ya? Iya, ada nggak banjir tuh situ? Gimana kita mau lewat banjir? Ya Allah. Banjir guys. Ya Allah. Kita nggak bisa lewat sayang. Oh, nggak ada orang yang datang. Oh, nggak bisa lewat itu jalannya. Coba yang satu lagi yang di sana. Ini dia foto itu. Oh iya, nggak bisa masuk. Wah, banjir. Itu dia tadi Pantai Indah Cemara Laut. Iya itu. Di situ sebenarnya pantainya. Di sana masih ada pantai sih. Itu yang Pantai Pasir Jamba yang aslinya di sana. Itu. Yang aslinya mana? Oh iya, yang ada penangkaran penyu itu, Nak. Entah, Yang teman Bang Putra itu. nggak tahu. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di tepi pantai. Ini pantai lain lagi ya kak ya? Jadi ini pantainya namanya nggak tahu, belum tahu. Masya Allah pantainya bersih. Oke, Alhamdulillah. Iya, rasa pengen lagi. Banyak pohon-pohon itu kelapa. Sudah banyak orang yang main. Iya nak. Ini lagi pantai di Kota Padang. Banyak kapal nelayan. Ada ayunannya. Ini banyak tempat duduknya. Nah di sini kalau kita mau pakai nanti sewa tikarnya aja yang dibayar. Sana itu ada kapal-kapal nelayan. Di ujung sana ada pulau. Jadi masuk ke pantainya ini nggak bayar, hanya bayar parkir dan sewa tikar. Iya bu, boleh bu. Iya boleh. Kama bu. Oh pindah siko. Oh iya. Ya. Pindah ke sini aja katanya. Karena kita mau sewa. Biar. Insya Allah pantainya sangat luas, panjang sampai ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Ainun. Terima kasih yang sudah senantiasa mau menyaksikan video yang saya sajikan di channel saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Maka kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Nah, kata guru-guru saya nih, kata mentor-mentor saya, salah satu hal yang harus kita lakukan agar hari-hari kita tuh bisa menjadi lebih baik adalah
dengan satu kata, yaitu perubahan. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang memiliki pribadi yang lebih baik, pribadi yang bertumbuh, hari ke harinya menjadi terus mengalami peningkatan hidup, maka mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus mengalami yang namanya perubahan. Nah, untuk kita bisa berubah menjadi lebih baik, ternyata kita harus melalui ada yang disebut dengan 4 zona. Nah, apa aja sih 4 zona itu? Yang pertama, zona nyaman. Nah, ketika kita berada di zona nyaman, biasanya kita, misalnya saya nih ya, sebagai ibu rumah tangga, ketika kita menjadi ibu rumah tangga, saat kita ingin mengalami perubahan dalam hidup kita, ya tentu saja kita harus belajar, ya enggak? Tapi karena kita sudah merasa hidup di zona nyaman, nyaman di rumah, udah malas bergerak, mager gitu ya, kebiasaan di rumah, jadi kita menghindari sesuatu yang menguras tenaga, sehingga kita senantiasa memilih ya udah di rumah aja, karena di rumah itu merasa nyaman gitu ya. Nah, kalau kita ingin berubah, mau nggak mau kita harus keluar dari zona nyaman. Zona nyaman ini juga, misalnya kalau kita terbiasa tidak merasa mampu untuk melakukan sesuatu, katakanlah misalnya kita ingin menjadi penulis gitu ya. Nah, karena penulis ini kan butuh ikut training, ikut belajar, harus memiliki fasilitas lain gitu ya. Tapi karena kita tidak mau menyiksa diri kita untuk mengalami perubahan itu, maka kita memilih untuk yang area yang tidak mengganggu perasaan kita. Kita memilih area yang nyaman-nyaman saja bagi diri kita. Nah, kalau kita tidak ingin berada di zona ini terus, kita harus berani keluar dari zona nyaman ke zona berikutnya, yaitu zona takut. Nah, ketika kita sudah keluar nih, kita sudah keluar dari rumah, zona nyaman kita awalnya di rumah gitu ya, terus kita pergi keluar dari area yang selama ini membuat kita nyaman, membuat kita safety gitu ya. Kita keluar, lalu kita masuk pada zona takut. Ketika kita sudah berada di luar, kita banyak mengalami hal-hal yang menakutkan, yang membuat kita cemas. Gimana ya nantinya kalau seandainya begini, nanti bagaimana anakku, bagaimana nanti keluargaku, bagaimana nanti diriku. Macam-macam perasaan rasa takut yang akan kita lalui, yang akan kita hadapi, yang itu memang semua orang dalam aktivitas apapun, semua orang pasti akan mengalami hal seperti itu. Jadi bukan teman-teman aja yang akan mengalami hal yang rasa takut itu. Rasa takut akan muncul ketika kita ingin mengalami perubahan. Misalnya ingin menjadi seorang pembicara gitu ya. Dia takut nanti gimana ya, apakah apa yang aku sampaikan diterima orang, apakah penampilanku baik. Nah, rasa-rasa takut itu akan mengancam kita, sehingga biasanya orang yang stuck pada zona takut, dia akan mundur ke zona nyaman. Dia tidak memilih bergerak ke depan, tapi dia akhirnya mundur. Nah, kalau kita tahu fase ini, zona ini, mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kita sudah bertekad untuk berubah lebih baik, kita harus berani bergerak ke depan, yaitu masuk pada zona belajar. Nah, ketakutan-ketakutan kita tadi itu kita tutupi dengan belajar. Dengan belajar, kita akan bisa mensiasati rasa takut kita. Oke, karena takut meninggalkan anak di rumah, maka kita belajar bagaimana caranya mendidik anak yang efektif dan efisien gitu ya, dengan tidak meninggalkan aktivitas kita yang ingin kita raih, misalnya jadi seorang penulis, menjadi seorang pembicara, menjadi seorang daiyah atau apapun itu, sehingga kita merasa nyaman, merasa tidak meninggalkan tanggung jawab kita terhadap rumah kita dan anak kita. Nah, kita belajar kalau misalnya ingin jadi penulis, apakah nanti aku akan menjadi seorang penulis yang baik atau apa gitu ya. Kita belajar agar kita bisa menutupi rasa takut kita tadi. Setelah kita masuk pada zona belajar, maka kita bergerak lagi terus ke depan pada zona bertumbuh. Setelah kita belajar, kita akan bertemu dengan hal-hal yang akan menumbuhkan diri kita, perkembangan diri kita akan pesat, maka disitulah kita akan menemukan zona bertumbuh, sehingga seperti layaknya pohon yang berbuah. Setelah dia bertumbuh, dia akan bertunas, dan tunasnya itu akan melahirkan memunculkan buah-buahan, dan buah itu akan dipetik hasilnya oleh orang. Nah, ketika kita sudah belajar, akhirnya kita bertumbuh, maka disitulah kita akan mengalami perubahan dalam diri kita,
sehingga apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW, kita menjadi pribadi yang bermanfaat gitu. Dari kebermanfaatan itu kita akan diakui sebagai manusia, kita akan diakui keberadaan kita di dunia ini, bahwa kita tidak hanya menjadi orang yang itu-itu saja, tetapi orang yang memberikan kontribusi positif bagi orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, mungkin itu saja sharing saya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melalui berapa zona? 4 ya? 4 zona tadi. Zona nyaman, zona nyaman, zona takut, zona belajar, dan zona bertumbuh. Kalau kita mau terus menyadari ini, peran apapun yang akan kita lalui nanti, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang bertumbuh dan menebarkan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.